Saya mau bagi pengalaman saya. Saya waktu tahun 1990 pertama ke Madinah, teman-teman. Pada saat itu saya turun, jadi ada bus kampus kami ngantar habis asar ke Masjid Nabawi, nanti habis terawih dijemput lagi. Saya pergi sama beberapa teman-teman orang Indonesia, turun dari bus, begitu menuju ke Masjid Nabawi, saya lihat bukan cuma puluhan, ada ratusan orang, banyak sekali, itu mereka berdempetan satu sama yang lain, membelakangi Masjid Nabawi. Saya begitu turun, saya berpikir sambil melihat mereka, ini orang-orang ngapain nih? Kalau nunggu temannya, kok banyak sekali? Dan mereka tuh seperti orang yang membuat pagar betis, banyak. Saya begitu mendekat, kok kayak nggak dikasih jalan ya? Saya mau lewat di antara pundak mereka, semuanya mau ke masjid nih. Belum banyak pengalaman, itu hari pertama Ramadan. Ternyata waktu saya lewat, memang tidak dikasih jalan, kemudian saya dipeluk sama dia. Ada satu orang situ, teman-teman Indonesia ini semua dipeluk sama yang sebelah-sebelah sana. Saya dapat jawaban untuk kuping saya dibisikin. Dia bilang, akhi, saudaraku, tolong buka puasa di tempat saya. Dia nggak kenal saya loh ini. Nggak kenal. Dia minta tolong buka puasa tempat saya. Ternyata di Masjid Nabawi itu, setiap saf itu diberikan kesempatan, Masjid Nabawi kasih kesempatan, tapi ada syarat-syarat jaga kebersihan, segala peraturan-peraturan. Taruh sufra itu plastik, kemudian ditaburin kurma, taruh roti, taruh yogurt, taruh pisang, segala macam hal. Si ayah atau si kakak lagi pasang itu di dalam, si anak dan si adik cari mangsa di luar. Kalau saya sudah iya, tangan saya dipegang, dibawa sampai ke sufrahnya dia, di plastik dia duduk. Terus dia bilang, ini ya, silakan di sini, jangan ke situ ya. Yang sebelah ini ada saingannya, jangan ke situ. Karena ada juga orang kadang-kadang duduk, dia lihat di sebelah ada pisang, di sini nggak ada, pindah ke situ. Makanya mereka kadang-kadang bersaing, taruh pisang, taruh jus, taruh macam-macam. Ada juga orang yang pindah, jangan pindah ya. Kamu kalau seandainya datang besok ke Masjid Nabawi, tidak temu saya, sudah tahu tempat saya kesini ya. Saking maunya cari pahala, saya sampai netes air mata waktu itu, subhanallah. Orang mau cari pahala luar biasa, kan gitu. Coba kita bandingkan dengan Indonesia, coba. Ya? Ini yang ketawa-ketawa tahu diri ya. Pak RT sudah kasih jadwal, Pak A, Ibu B, ini semua malam kesekian ya, malam sekian buka puasa. Tiba giliran masih bertanya, sudah tiba giliran saya, kayak kaget dia kenapa tiba gilirannya. Kan aneh ini, kesempatan dapat pahala. Mulai sekarang tidak pakai giliran, Pak nggak usah, saya semua yang pakai nih. Suatu bulan nih saya yang kasihin kopinya, saya yang kasih kuenya, saya yang kasih ini, blok itu mestinya. Kalau kita terbalik itu. Jadi teman-teman sekalian harus maksimalkan ini. Dan kalau ada orang yang tidak bisa pun sama sekali, ya misal ada orang bilang, Ustadz saya nggak ada duit untuk beli air mineral 30.000 tadi. Contoh, biasanya orang susah buka puasa di mana? Di masjid. Karena masjid kita sudah siapin kan? Baik. Bisa nggak pada saat masuk masjid ikut marbotnya bantu? Nyiapin saja. Nyiapin air mineralnya, nata, taruh kurmahnya, nggak ada modalnya itu, cuma modal naruh-naruh saja, dapat pahalanya sama. Gitu. Baik, kalau ada orang yang luar biasa nih, mau jadi raja dan ratu, nggak mau juga ngata-nata, maunya cuma dilayani, datang ke masjid, duduk, maunya sudah dihidangkan, masih bisa dapat pahala. Kalau tidak mau lagi ini betul-betul harus dicambuk. Tinggal bilang sama teman di sebelah, ini air mineral saya ya, kamu ambil, kamu dapat pahala saya. Air mineral kamu saya ambil, saya dapat pahala kamu. Nggak ada modalnya. Layak cambuk gak ini? Layak cambuk kalau sudah tidak mau. Dikasih pahala ini luar biasa masih tidak mau. Jadi harusnya bisa, gitu kan? Saya subhanallah pernah pengalaman di Saudi pernah. Waktu itu saya umroh sama ayah saya berdua saja. Jadi ambil visa di kedutaan tapi tidak ikut travel, jadi hotel segala semua kita urus sendiri. Saya cuma berdua sama saya, biasa Ramadan saya begitu, fokuslah ibadah. Subhanallah saya pas, karena kita tidak ikut travel, jadi pakai bus lokal. Bus lokal ini rupanya ada juga orang-orang lokal di dalam situ. Saya duduk, di sebelah saya ada tentara dari Dammam, orang Saudi. Di sebelah saya ada orang Mesir sama istrinya, entah dia profesinya apa nggak tahu. Ayah saya duduk di depan saya gitu. Baik, pada saat itu yang bawa busnya kebetulan orang kita, orang Indonesia. Saya datangin, Pak, ini bus ini ada dua macam. Ada bus yang kalau nggak salah 50 rial pada saat itu, dan ada bus 80 rial. Yang 80 rial ini
agak eksklusif dan lebih eksklusif dan juga disiapin buka puasa. Kebetulan kami naik yang 80 Riyal. Saya bilang sama bapak yang bawa busnya, Pak, nanti mana sih buka puasanya? Oh di sini mas, ini ada kulkasnya, ada ditarik sama dia. Ini air mineralnya di sini. Di belakang ada kurma, ada roti sudah disiapin di raknya. Oke, bapak bawa aja busnya. Nanti berhenti pada saat azan, biar saya bantu pak. Baiklah. Saya ambillah air mineral itu. Ini satu bus ini penuh, sekitar 50 orang gitu ya. Maka saya ambil air mineral itu, saya ambil kue-kuenya, ambil kurmanya, terus kemudian saya tata, terus saya kasihin satu-satu gitu. Anehnya pada saat itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada satu orang pun berdiri ikut bantu saya. Sudah selesai saya bagiin satu bus semua, cuma bilang jazakallah khair, jazakallah khair. Alhamdulillah, saya udah bagiin, saya dapat doa lagi gitu kan. Begitu saya duduk, ini orang yang tentara di sebelah saya bilang gini, Masya Allah, kalau orang Islam seperti ente semuanya, seperti kamu semua ini, gitu kan, berarti Islam itu akan disenangi. Saya lihat wajahnya, tapi saya nggak ngomong. Saya bilang, lalu kamu dapat apa? Hah? Apa gunanya puji saya? Nggak ada yang saya butuhkan untuk pujian itu kok. Kamu kenapa nggak berdiri? Cuman ikut partisipasi. Di sebelah lagi ada orang Mesir yang bilang, Masya Allah, ente sudah panen pahala kita semua. Saya cuma senyum saja. Lalu kamu tadi buat apa? Kenapa nggak berdiri? Gitu kan? Mestinya berdiri. Waktu saya masih mahasiswa teman-teman sekalian, kadang-kadang memang beasiswa belum diterima, gitu kan? Ramadan tiba, gimana caranya cari pahala nih? Orang sudah berebut semua tempat. Maka yang saya lakukan waktu itu inisiatif sendiri, kan ada jek-jek zam-zam banyak di Masjid Nabawi ya. Saya duduk, kemudian saya ambil gelasnya, itu saya pencet-pencetin. Ada yang mau ambil air, saya kasih aja. Itu aja saya buat. Banyak akhirnya minta, udah tinggal saya ambilin air, tinggal kasih. Nggak ada ruginya, nggak ada susahnya. Dan pahalanya besar. Umar bin Khattab pernah membuka puasakan dari Allah anhu satu kota Madinah dengan air putih. Di zaman akhir khilafah beliau, satu waktu beliau akhir Ramadan, mau dapat pahala buka puasa tapi lagi nggak ada duit. Dia bilang sama sekretarisnya, kalau di dalam riwayat dikatakan gulam, sini gulam, iklankan di Madinah kalau Umar bin Khattab akan buka puasain. Raja yang undang, khayalannya orang ini kambing bakar lah, apalah macam-macam, ini pasti mewah makanannya. Kumpul semua orang Madinah, datang semua. Zaman dulu memang orang minum di sumur, langsung dari sumur ditimba minum. Memang mereka nggak ada seperti kita sekarang sudah disterilkan airnya, sudah memang tidak ada. Dibagilah gelas-gelas, kemudian disuruh antri di sumur, mereka antri. Setiap kali habis ambil air, duduk di tempat yang sudah duduk tempat duduknya, lalu kemudian mereka bilang mungkin sebentar keluar kurmanya, mungkin sebentar makanannya. Begitu azan, kata pembantunya Umar, Amir Mu'minin menyampaikan saatnya azan buka puasalah. Dan setelah buka puasa, selesai buka puasa Amir Mu'minin. Akhirnya orang semua faham minum air, oh berarti Umar mau cari pahala gitu kan. Udah bubar semuanya. Tapi saran saya, ini dilakukan kalau kepepet saja. Ya, jangan alasan Umar pernah buat, ibu-ibu masih ada duit bisa beli makanan terus nggak mau. Karena Allah akan menilai sesuai dengan kadar juhud kita, upaya kita. Jelas ya? Jadi sedekah itu paling afdal, plus lagi bisa dapat pahala buka puasa orang. Berebut di sini. Nah, jangan sampai lewat Bapak Ibu sekalian. Buka puasakan orang lain.